Dari ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa antar variabel tadi nanti akan kita susun dalam suatu tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Itu yang nanti kita sebut dengan tabel kontingensi. Karena tadi data kita itu adalah dengan skala nominal, skala data yang paling rendah, maka tipe data yang kita miliki tadi itu adalah tipe data yang hasil cacah. Artinya kalau kita lihat variabel jenis kelamin, di situ ada laki-laki atau perempuan. Yang bisa kita lihat adalah banyaknya laki-laki, banyaknya perempuan. Jadi kita tidak mungkin laki-laki tambah perempuan itu tidak ada. Yang ada adalah banyaknya laki-laki ditambah banyaknya perempuan. Itu yang disebut dengan data cacah atau count data. Tabel kontingensi itu sendiri nanti suatu tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, biasanya dimensi dari tabel tadi dituliskan dalam bentuk B kali K. B adalah banyaknya baris, K adalah banyaknya kolom. Kita nanti akan langsung mencoba menggunakannya. Mengapa kita melakukan uji G kuadrat atau chi-square gitu? Yang pertama itu bahwa kita akan melihat apakah ada perbedaan proporsi antar kategori dari variabel yang kita miliki. Tadi sebagai contoh, kalau ada variabel jenis kelamin, kita ingin melihat ada nggak perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Pada saat kita menguji perbedaan proporsi tadi terhadap klasifikasinya, itu yang kita sebut dengan nama uji komparatif. Membandingkan ada atau tidak perbedaan antar dua kategori tadi. Itu yang disebut dengan uji komparatif. Sedangkan yang tadi saya ilustrasikan, antara kebiasaan merokok dengan jenis kelamin, itu yang kita sebut dengan nama uji asosiatif, yaitu kita ingin menguji ada tidaknya hubungan antar dua variabel. Kata kunci dari dua tujuan tadi, kalau kita menggunakan komparatif, itu biasanya adalah ada perbedaan. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan? Apakah ada perbedaan sikap antara misalkan dokter dengan perawat? Kalau ada kata perbedaan tadi, itu berarti kita akan membandingkan kategori dalam satu variabel. Kita kenal dengan nama uji komparatif. Yang kedua, kita akan melihat ada tidaknya hubungan. Di sini ada kata hubungan. Berarti kalau kita menyatakan hubungan, itu pasti akan ada dua variabel yang terlibat di sini. Uji ada tidaknya hubungan tadi, itu yang biasa kita sebut dengan nama uji asosiatif. Saya berikan contoh yang pertama, apakah ada perbedaan sikap antara mahasiswa dengan mahasiswi? Ada kata kunci perbedaan, itu pasti uji komparatif. Apa yang kita bandingkan? Sikap mahasiswa dan sikap mahasiswi. Itu kita sebut dengan nama uji komparatif. Contoh yang kedua, apakah ada perbedaan bayi berat lahir rendah dengan status sosial ibunya? Kita lihat di sini adalah perbedaan sang bayi tadi, tapi diklasifikasikan berdasarkan status ekonominya. Apakah itu rendah, sedang, atau tinggi. Sehingga ini juga merupakan uji komparatif. Kata kuncinya adalah perbedaan. Rendah, sedang, tinggi tadi itu adalah klasifikasi dalam status ekonomi. Jadi ini merupakan suatu komparatif. Meskipun lebih dari dua nggak masalah, karena kategori tadi tidak harus dua, bisa lebih dari dua. Contoh yang ketiga, apakah ada hubungan antara pendidikan dengan kebiasaan merokok? Ada kata hubungan, itu pasti merupakan uji asosiatif. Variabel apa yang akan kita hubungkan?
ada variabel pendidikan, bisa jadi di sini ada SD, kemudian SMP, SMA, kemudian sarjana. Kemudian ada kebiasaan merokok di sini sebagai variabel kedua. Bisa jadi dia aktif rokoknya, atau mungkin perokok yang pasif, artinya dia tidak merokok. Kita bisa menggunakan dua tujuan tadi dalam satu kali uji, yang kita sebut dengan nama uji C kuadrat di sini. Konsep yang akan kita lakukan pada saat menggunakan uji C kuadrat, yaitu kita akan membandingkan nilai pengamatan kita atau nilai observasi dengan nilai harapannya. Nanti akan saya berikan bagaimana contohnya. Uji C kuadrat, tadi sudah saya ungkapkan dari awal, bahwa kelompok-kelompok variabelnya tadi harus selalu terpisah, independen atau bebas. Kelompok laki-laki, perempuan, jelas. Tidak ada seorang yang punya jenis kelamin ganda. Siang Suprianto, malam Suprianti, itu nggak ada, gitu kan? Tetap satu. Kemudian variabel yang kita hubungkan itu berbentuk kategori. Tadi sebagai contoh jenis kelamin laki-laki perempuan, kebiasaan merokok pasif atau aktif. Jadi semuanya dalam bentuk kategori. Berikutnya, bagaimana cara kita menghitung statistik ujinya? Uji C kuadrat, dari namanya C kuadrat, berarti nanti pembanding kita adalah tabel C kuadrat. Di mana nilai C kuadrat hitungnya, kita peroleh dari rumus itu. Bahwa C kuadrat hitung sama dengan sigma. OI dikurangi EI kuadrat dibagi dengan EI. Karena kita punya tabel C kuadrat, maka kita butuh derajat bebasnya, di mana nilai derajat bebasnya tadi kita hitung dengan rumus bahwa banyaknya baris dikurangi 1 dikalikan banyaknya kolom dikurangi 1. Bagaimana cara kita menyusun nilai harapannya? Kalau saya punya bentuk nilai observasinya seperti ini. Sebagai contoh, ada sebanyak A orang perokok yang dia positif terkena kanker paru. Ada sebanyak B orang perokok yang tidak terkena kanker paru. Ada sebanyak C orang bukan perokok, tetapi dia positif kanker paru. Ada sebanyak D orang bukan perokok yang tidak terkena kanker paru. Jadi kalau kita artikan, ada berapa banyak perokoknya, berarti A ditambah B. Ada berapa orang yang positif, A ditambah C. Ada berapa orang yang negatif, B ditambah D. Ada berapa orang yang bukan perokok, berarti C ditambah D. Kalau kita ditanya ada berapa orang yang kita amati, berarti A ditambah B ditambah C ditambah D. Gitu. Saya tadi bisa mengatakan ada nilai A itu adalah perokok yang positif. Kemudian kita berharap hitungan kita itu penuh dengan pengharapan. Harapan seorang perokok yang positif kanker itu akan kita hitung dari banyaknya perokok dikalikan banyaknya positif dibagi total data. Itu yang kita sebut dengan nama nilai harapan. Sehingga saya bisa tuliskan bahwa nilai harapan untuk yang perokok positif tadi, A ditambah B dikalikan A ditambah C dibagi dengan N. N tadi adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Tuh. Jadi nanti kita bisa langsung menggunakan konsep ini. Kita mulai dari contoh yang sederhana. Misalkan ada suatu data yang melihat hubungan antara kebiasaan merokok dengan terjadinya kasus kanker paru-paru. Ada 20 orang perokok yang positif, ada 9 perokok yang negatif. Ada 7 orang bukan perokok tetapi dia positif,
ada 14 orang yang bukan perokok, dia negatif. Kalau kita jumlahkan, sebanyak 27 yang positif, 23 yang negatif. 29 perokok, 21 bukan perokok. Kalau kita total, ada sebanyak 50 orang yang kita amati. Yang kita sebut dengan uji komparatif, itu adalah kita menguji antara perokok dengan bukan perokok. Sama nggak proporsinya? 29 dengan 21, kira-kira sama nggak? Itu kita uji. Atau kita juga bisa menguji antara yang positif kanker dengan yang negatif tadi. Kita bisa membandingkan sama nggak proporsinya 27 dengan 23. Itu kalau kita lakukan uji komparatif. Yang kedua, yang akan kita lakukan di sini, yaitu uji asosiatif. Membandingkan dua variabel, apakah ada hubungan atau tidak. Kejadian paparan kanker paru dengan kebiasaan merokok. Ada tidak hubungannya? Nah, itu yang kita sebut dengan uji asosiatif menggunakan G kuadrat. Bagaimana cara kita melakukannya, prosesnya? Setelah kita mengetahui nilai yang ada dalam tabel observasi, kemudian kita susun dalam suatu tabel harapan. Misalkan ini saya pindah ya. Saya coba copy. Saya pindah ke Excel. Dan ada teman yang baru masuk. Bahkan saya pindah ke sini. Besar banget. Nah, ini ada lagi yang masuk. Oke, saya geser dulu. Bentar, ini kita aja. Semuanya saya buat projectnya 15 gitu aja. Terlalu kecil ya, kalau di HP nggak kelihatan ya. Udah, saya besarkan begitu. Udah bisa kelihatan. Yang pertama, kita namakan ini adalah data observasi. Kemudian kita akan menyusun yang namanya data harapan atau nilai harapannya. Oh, ini terlalu besar ya, jelek banget. Nah, gini aja. Saya kira bisa kelihatan. Ini saya hapus dulu. Biar nanti tampilannya cantik lah. Pada saat saya akan menghitung harapan dari orang yang terkena kanker paru, dia dari perokok. Caranya begini. Kan kita ingin menghitung sel di sini kan. Ini tampilnya kok jelek banget. Kenapa ya? Oh, ini. Saya ingin menghitung ada berapa banyak perokok yang positif. Harapan kita berapa? Caranya begini. Berarti sama dengan banyaknya perokok 29 dikalikan banyaknya yang positif 27 dibagi total data kita 50. Berapa harapan bukan perokok yang terkena kanker? Bukan perokok 21 dikalikan positif 27 dibagi totalnya 50. Kalau kita jumlahkan, di sini harus sama dengan yang nilai observasi. 27 pas sama, gitu kan? Nah, nanti kita bisa cek satu persatu. Jadi di sini perokok yang negatif dibagi 50. Kemudian di sini bukan perokok yang negatif dibagi 50. 23, 27 udah sama. Berarti hitungan kita benar. Cek lagi untuk yang barisnya.
tarik ke bawah, sama. Berarti langkah kita yang pertama sudah berhasil, yaitu membuat nilai harapan. Kemudian kalau kita lihat dari slide tadi, kita punya rumus seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghitung rumus kita? Ini adalah statistik uji kita nanti seperti ini bentuknya. Saya akan menggunakan rumus tadi dengan cara susun dari nilai observasi ini, misalkan saya namakan dengan OI, kemudian saya lihat nilai harga harapannya, saya namakan dengan EI, itu I-nya dari berapa? I-nya itu berarti kan banyaknya sel di sini. Berarti ada 2 baris, 2 kolom, 2 kali 2, 4. Berarti saya akan punya 1, 2, 3, 4 seperti ini. Setelah itu, kita masukkan satu persatu. Yang pertama misalkan 20. Yang kedua misalkan 7. Yang ketiga misalkan yang 9. Yang keempat 14. Jelas banget ya. Saya taruh di tengah saja. Kemudian EI-nya. Tadi kan urutan kita dari atas ke bawah, kemudian nyamping gitu kan. Berarti saya punya di sini. Yang kedua 11. Yang ketiga 13,34. Yang keempat 9,66. OI, EI sudah ada. Sekarang saya akan mencari OI dikurangi dengan EI. Seperti ini. Berarti kan saya punya sama dengan OI dikurangi EI. Kita tarik ke bawah. Kemudian setelah itu OI dikurangi EI tadi dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Jadi saya akan punya sama dengan ini dikuadratkan. Tarik lagi ke bawah. Nah, setelah kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan EI. Dibagi dengan EI. Biar sama dengan seperti yang ada di rumus di sini. Setelah dikuadratkan dibagi dengan EI. Berarti akan sama dengan ini. Dibagi dengan EI. Ini yang kita jumlahkan. Nah, jumlah dari yang ada di sini, itu yang kita sebut dengan nama C kuadrat hitung kita. Ya, sama dengan sum. Jumlahan dari ini. Kita punya nilainya ini. Misalkan ini saya bulatkan lah. Jangan terlalu besar ya. 3 angka di belakang koma gitu aja. Saya kotakin. Sekarang kita sudah punya nilai dari C kuadrat hitungnya tadi. Setelah kita berhasil menghitung, kemudian kita akan melihat berapa derajat bebasnya dengan C kuadrat. Kita lihat untuk tabel C kuadrat. Di mana derajat bebasnya, atau saya tuliskan dB, itu nilainya adalah baris kurangi 1, dikalikan kolom dikurangi 1. Kita punya barisnya 2, dikurangi 1, dikalikan kolomnya 2 juga dikurangi 1, sama dengan 1. Kemudian kita lihat dengan tingkat kesalahan atau alfa kita, nilainya adalah 0,05. Dan saya tuliskan alfa sama dengan ini dulu ya. Alfa sama dengan 0,05. Setelah kita punya nilai alfa 0,05 tadi, kalau misalkan saya lukiskan dalam suatu gambar begini. Kita
semua perangkat kita pakai ini. Saya akan punya bentuk dari daerah kritis kita nanti begini. Ini tabel C kuadrat kita begini. Ini yang tadi kita sebut dengan alfa. Ini luasnya tadi 0,05. Nah, kemudian di sebelah kiri, di sini berarti nilainya adalah 1 dikurangi 0,05. Kita punya 0,95. Nah, nanti dalam pembacaan tabelnya, kita cari dari tabel C kuadrat, ada angka 0,95, kita cari di sini, 0,95. Kemudian tadi kita punya bahwa derajat bebas sama dengan 1 tadi. Ini yang kita simbolkan dengan V. Kita cari angka 1. Kita cari angka di sini berapa. Kita buka tabel C kuadrat kita. Nggak ada ya, sebentar. Saya taruh. Saya ambilkan dari Fakultas Biologi. Tabel C kuadrat. Nah, di sini. Ini yang tadi saya maksud. Berarti ini beda dengan hasil dari daerah kritis tadi. Ini yang tadi nilainya adalah 0,95, sedangkan di sini yang 0,05 tadi. Kita cari dari 0,95, ketemu di sini. Kemudian derajat bebasnya 1. Ketemu angka di sini, tutupan ya. Berapa nih tadi? Berarti sekitar 3, ini berapa? Sebentar, dihapus dulu. Injen dulu. Oh, 3,8415. Kita punya nilai dari tabel kita setelah kita ketemu ini, kemudian angka 1, nah, kita ketemu 3,8415. Itu yang kita tuliskan di sini. Bahwa kita punya C kuadrat tabelnya di 3,8415. Setelah kita punya nilai tabel tadi, kemudian kita bandingkan. Sebagai contoh, seandainya ini saya potong, gimana ya kalau saya potong? Ini aja. Saya pakai paint, kemudian saya potongkan. Ini daerah kritis kita. Copy, pindah ke sini. Nah, nanti catatan kita lengkap deh. Ada gambarnya juga. Oh, ini masih ada yang terlambat. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah mengetahui, ini harusnya saya tuliskan sekalian di sini ya, biar jelas. Tadi kita punya titiknya di sini berarti 3,8415. Nah, kita sekarang sudah punya. Kemudian hitungan kita tadi dari tabel ini 6,226. Kalau nilai 6,226 saya masukkan dalam tabel, dalam gambar di sini, dia nilainya di sebelah kanannya. Masuk daerah yang diarsir. Jadi dia posisinya di sini. Hitungan kita 6,226. Ini yang kita pakai aja.
Saya ulangi lagi. Don't save. Saya grup. Ini yang saya pindah. Saya masukkan di Excel tadi. Copy. Close. Saya hapus. Saya ganti. Jadi, kita sekarang sudah bisa melihat daerah kritis kita seperti ini. Kita mengatakan H0 akan ditolak jika nilai dari C kuadrat hitung itu lebih besar dari C kuadrat tabel. Nah, sekarang dia lebih besar, sehingga masuk daerah yang diarsir di sini. Kita punya C kuadrat hitungnya sama dengan 6,226, itu lebih besar dari C kuadrat tabel kita yang tadi nilainya 3,8415. Sehingga H0 ditolak. Apa arti H0 ditolak? Jadi artinya memang ada hubungan antara kebiasaan merokok, mana? Kebiasaan merokok dengan kejadian terpaparnya kanker paru. Itu yang bisa kita simpulkan. Saya simpan dulu dengan nama C kuadrat untuk D4. Ini contoh kita yang pertama seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian timbul pertanyaan kita. Tabel seperti ini itu merupakan suatu tabel yang sudah merupakan hasil dari pengumpulan data kita. Sudah kita bentuk dalam tabel kontingensi. Tentunya kita tadinya dalam observasi tidak punya data seperti ini. Yang kita miliki pasti dalam bentuk angka yang sebenarnya. Maksudnya begini. Misalkan pengamatan kita ini ada nomor. Kemudian tadi kebiasaan merokok misalkan. Merokok. Kemudian ini biar cantik saya ubahin aja. Kemudian di sini tadi kondisi kankernya, apakah dia terpapar atau tidak gitu. Tadinya kita punya data seperti ini, ada sebanyak 50 orang, tadi kan 50 orang begitu. Ini seolah-olah kita lihat data aslinya dulu. Oke. Sini. Nah, kemudian kita punya ada sebanyak 27 orang yang positif. Kalau misalkan saya katakan merokok aktif misalkan, aktif merokok UOK, itu dengan, ini baru ada masuk nih, Susi Susilawati. Misalkan aktif merokok itu saya beri kode 1. Kemudian tidak merokok, itu saya beri kode 2. Kemudian yang positif, misalkan tadi kan urutannya perokok, gini aja, perokok bukan perokok ya. Positif kita nyatakan 1, kemudian negatif kita nyatakan 2. Tadi satunya tuh perokok gitu aja. Saya ganti perokok. Salah.
kemudian bukan perokok, itu 2. Kita bisa menuliskan kejadian tadi di sini ada sebanyak 27 yang positif. Berarti saya bisa katakan positif tadi kan 1 kan. Ya, saya tuliskan satu-satu misalkan begini. Ini misalkan tadinya kita ngamatinya itu seperti ini. Sebelum kita susun dalam suatu tabel. Kemudian sisanya berarti apa? 23 yang negatif. Berarti negatif tadi simbolnya 2. Saya tuliskan di sini 2. Sampai kita punya yang ke 50. Kemudian kita lihat lagi. Bukan perokok berarti 1. Perokok berarti kan 1. Berarti ada sebanyak tadi berapa? 29. Jadi saya tuliskan angka 1 di sini. Semua sampai 29. Kemudian sisanya 2. Yang bukan perokok. Tadinya kita pada saat melakukan pengamatan, data awal kita pada saat bekerja dalam survei tadi, kita punya data seperti ini. Kemudian kita akan meringkaskan data tadi, biar lebih mudah dibaca. Setelah kita punya data seperti ini, kemudian saya ringkaskan dalam data observasi. Ada sebanyak 20 orang yang perokok positif dan seterusnya. Kalau kita masih punya data mentah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat tabel kontingensi? Kalau data kita masih mudah 50, kita nanti menggunakan turus di sini. Kita cari yang berarti apa? Dia perokok dan positif. Berarti kan posisinya di sini kan 1 1 1 1 gitu kan. Nah, kita cari ada berapa yang pasangan 1 1. 1 1 1 1 tadi ada sebanyak 27. Berarti saya salah tadi. Positif. Oh, tadi kebablasan ya. Kita 20 dulu, baru 9 itu, mohon maaf, tadi saya salah. Yang posisi 11 itu adalah sampai 20. Tadi kan saya lihatnya dari sini dulu ya. Jadi mohon maaf, ini tadi saya salah. 11 tadi ada sebanyak 20. Tadi sampai di sini 11 tadi, benar. Kemudian ini kita lihat yang mana sih tadi? Oh ini. Yang positif tapi dia bukan perokok, ada 7. Berarti ini adalah 2. 2, 2, 2, 2, 2 sampai tadi 27. Nah, kemudian kita punya 1, 2 itu artinya apa? Bahwa dia perokok kan tadi 1, tapi dia negatif. Itu ada 9 di sini. Jadi saya punya dari 20 berapa tadi ya? Setelah 27, dan ini kita punya 27 perokok. Kemudian kita mencari yang negatif itu ada 9, berarti yang pasangan 21. Pasangan 21 itu ada sebanyak 9, dimulai dari 27. Berarti 1, 2. 1 itu perokok, 2 negatif. 1, 2, 1, 2 ini ada sampai 20, ada 9 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru sisanya kita punya yang 22 itu berarti ada sebanyak ini 14. Kita cek saja benar nggak 14 yang 22. 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, betul. Tadinya pengamatan kita itu datanya seperti ini. Mengapa saya lakukan bentuk seperti ini? Saya mencoba flashback gitu pada saat
kita melakukan survei, melakukan pengamatan, yang kita miliki itu masih seperti ini. Mendatangi orang pertama, dia seorang perokok dan positif kanker. Kita masukkan satu. Orang kedua, dia perokok juga positif. Sampai kita punya sebanyak 20. Tuh kan? Nah, kemudian saya lihat lagi, yang bukan perokok, tetapi dia positif. Jadi bukan perokok tadi kodenya 2, positif itu 1. Berarti 2121. 2121 sebanyak 7. Gitu. Dan seterusnya. Nah, anggap saja kita belum punya tabel ini. Kita masih punya tabel mentahnya seperti ini. Kita bisa melakukan pengamatan tadi dengan menggunakan SPSS. Nah, tujuan saya di sini akan mencoba bagaimana teman-teman nanti bisa menggunakan SPSS tanpa harus membayar ke orang untuk mengolah data. Kita bisa kerjakan sendiri gitu. Mohon maaf, laptop saya sudah lelah kayaknya. Buka SPSS lama sekali. Sambil kita nunggu SPSS terbuka, silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah terlihat semua SPSS-nya. Sekarang kita masuk di variabel view. Tadi kita punya 2 variabel, kebiasaan merokok dan terjadinya kanker. Misalkan kita tuliskan di sini variabel pertama adalah KB. Gitu. Misalkan desimalnya kita buat 0, labelnya adalah kebiasaan merokok. Kemudian tadi kita berikan nilai. 1 itu untuk yang perokok, kita add. 2 untuk yang bukan perokok, kita add. Kemudian oke. Yang kedua, misalkan adanya kanker tadi, CP gitu, atau KP. Kan ini saya buat 0, biar cantik, berarti terjadinya kanker paru. Biar bagus K-nya besar, parunya saya buat P-nya besar gitu. Kemudian tadi saya masukkan 1 itu untuk yang positif, kemudian 2 itu untuk yang negatif. Kita add. Sekarang kita sudah punya 2 variabel yang sudah kita definisikan tadi. Masing-masing itu skala datanya tadi adalah nominal. Ini kita ganti nominal. Baru setelah definisi variabel siap, kita masuk data view. Kita ambil data dari Excel tadi. Sedikit informasi, kalau besok teman-teman sudah melakukan tugas akhir, skripsi ataupun yang lainnya, data itu sebisa mungkin simpanlah di Excel. Mengapa saya sarankan disimpan di Excel? Karena Excel itu sangat mudah diakses oleh semua program, baik itu Word atau yang lainnya, dia bisa membaca Excel. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya file dalam Excel, itu aman, tidak pernah kena virus. Nah, sekarang kita udah tahu nih, sudah saya simpan datanya di sini, sampai 50 tadi. Kalau kita tidak salah dalam entry data tadi, maka hasil tabulasi silangnya akan sama. Caranya bagaimana? Kita klik Analyze, kemudian masuk Descriptive Statistik, pilih Cross Tab.
Nah, di sini apa yang akan kita jadikan baris dan kolom? Tadi baris kita adalah kebiasaan merokok, kolom kita adalah kanker paru tadi. Kita masukkan seperti itu. Kemudian kita klik statistik, kita checklist yang G kuadrat atau chi-square. Kita klik di sini. Kemudian kita oke. Kalau kita ingin menampilkan sel harga harapan, yang tadi kita tuliskan seperti ini, 15,66-nya itu muncul, maka dalam SPSS bisa kita munculkan juga. Kita klik di sini sel. Kemudian kita checklist yang expected, itu harapan. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita oke. Di sini kita bisa melihat yang perokok positif 20. Kita lihat tadi, salah. 20 gitu kan. Harga harapannya berapa? 15,66. Ini ada yang baru masuk. 15,66 kita cek di sini. 15,66 kalau diberatkan kan 15,7 gitu. Jadi kita bisa lihat hasil dari tabulasi silang tadi, ini bisa kalau kita menggunakan SPSS. Misalkan saya kopikan sekalian di sini tampilan dari SPSS kita. Saya taruh di sini spesial baju. Kita punya tabel nih hasil dari dari SPSS tadi. Bagaimana nanti cara kita membacanya tadi? Ini kan tabulasi silangnya. Nah, intinya adalah ini tabel G kuadrat hitungnya. Kita bisa pasang juga di sini. Saya tadi salah. Base-nya itu harus base yang spesial. Maknanya apa kalau kita punya seperti ini? Tadi hitungan kita, nilai G kuadratnya adalah 6,226. Ini. Kita lihat tadi, hitungan kita adalah 6,226, sama. Kemudian, derajat bebasnya adalah 1. Tadi kita punya derajat bebas kita adalah 1. Ini sama. Untuk nilai tabelnya, dia tidak ada. Terus bagaimana cara kita membacanya? Pada saat kita punya kasus seperti ini, yang paling mudah yang kita lihat adalah nilai P atau P-value. Misalkan saya insert, di sini nggak ada ya kan ya. Ini aja, ini saya copy. Copy-nya mana ini? Ini saya copy. Saya pindah ke Paint tadi. Kita punya ada nilai hitungan kita ini. Ini yang tadi kita sebut dengan G kuadrat hitung. G kuadrat hitung. Ini adalah derajat bebas kita. Ada angka ini. Ini yang nanti kita sebut dengan nama P-value atau nilai P. Pada saat kita akan menolak H0, kalau kita menggunakan konsep apa tadi, SPSS, H0 akan ditolak jika nilai P atau P-value tadi itu nilainya lebih kecil dari alfa. Jadi kita tidak repot membaca tabel, cukup melihat di sini saja. Nah, ternyata P-value kita itu adalah depannya kan ada titik. Titik itu diartikan 0.
Itu lebih kecil dari alfa kita yang 0,05. Artinya bahwa H0 ditolak. Nah, ini yang bisa kita baca dari tabel output yang ada di SPSS tadi. Oke, ini saya copy ya. Saya copy untuk ganti di sini. Semoga lebih bagus. Malah lebih jelek. Benar dong? Nggak kelihatan. Ini informasi yang bisa kita baca dari SPSS tadi. Kalau kita bandingkan, itu tadi mana yang hasil kita pertama? Oh ini ya. Tadi di mana? Oh, di sini ya kebablasan kita ke bawah ya. Oke. Kita simpulkan seperti ini. Jadi dengan menggunakan SPSS, teman-teman bisa menganalisisnya dengan mudah. Ini yang kita kerjakan. Saya simpan. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Nanti coretan kita ini akan saya share juga di WA grup kita. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini kita bisa pahami bahwa bagaimana cara kita tadi menggunakan SPSS, kemudian bagaimana cara manual kalau kita menggunakan hitungan kita. Ternyata apa yang kita lakukan tadi semuanya sudah benar. Monggo sampai di sini kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Halo. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti nanti contoh yang sudah ada di sini di PowerPoint, nanti teman-teman baca, kemudian dicoba. Ini sama prosesnya nanti. Ini nggak usah dipikir ya, nggak usah. Nanti kita coba praktekkan saja menggunakan SPSS. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan kita hari ini sampai di sini, insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis atau Jumat ya. Ya di antara hari itulah. Nanti kita diskusi lagi waktunya kita mau ketemu kapan gitu. Kita ada kewajiban untuk offline nggak? Kelas A dan kelas B. Halo? Kita ada kewajiban untuk tatap muka nggak di kampus gitu? Kalau dari RPP nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti kita tetap online terus saja ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih informasinya Mbak Gina. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau saya ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, saya izin lah. Ini, Pak.